Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 27 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Silakan, Saudara Nofri. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini adalah Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Kalau diterangi oleh Roh Allah, orang yang percaya itu memandang kesempurnaan Yesus. Dan oleh memandang kesempurnaan ini, ia bersuka dengan kesukaan yang tak dapat diucapkan. Dalam diri ia melihat dosa dan keadaan tidak berdaya. Dalam penebus, ia melihat keadaan tidak berdosa dan kuasa yang tidak terbatas. Pengorbanan yang diadakan oleh Kristus supaya ia dapat memberikan kepada kita kebenarannya. Inilah suatu pokok pikiran atas mana kita boleh merenungkan dengan semangat yang makin dalam dan lebih dalam lagi. Diri tiada apapun, Yesuslah segala-galanya. Kuasa kasih karunia yang mengubahkan dapat menjadikan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pada Kristus, kemuliaan Allah telah bercahaya, dan oleh memandang kepada Kristus, merenungkan pengorbanannya, mengingat bahwa di dalam Dia terhimpun segala kesempurnaan, maka orang percaya itu ditarik lebih rapat dan makin rapat kepada sumber kuasa itu. Betapa penting agar kita mendapat penerangan Roh Allah. Karena dengan demikian kita dapat melihat kemuliaan Kristus, dan oleh memandang kita diubahkan dari tabiat kepada tabiat di dalam dan oleh iman pada Kristus. Ia mempunyai anugerah dan pengampunan bagi tiap-tiap jiwa. Sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang itu, maka kita menyembah Allah karena kasih-Nya yang ajaib dalam memberikan kepada kita Yesus penghibur itu. Orang berdosa bisa menjadi seorang anak Allah, seorang waris surga. Ia boleh naik dari debu dan berdiri berpakaian jubah terang. Pada setiap langkah maju, ia melihat keindahan yang baru pada Kristus. Dan makin lama makin menjadi seperti Dia dalam tabiat. Kasih yang dinyatakan terhadap Dia dalam kematian Kristus membangunkan suatu sambutan kasih yang bersyukur, dan sebagai jawab kepada doa yang sungguh-sungguh, orang percaya itu dibawa dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan kepada kemuliaan, hingga oleh memandang Kristus, ia diubahkan ke dalam peta itu. Demikian pembacaan kita pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Puji Tuhan atas renungan hari ini. Dalam pelajaran renungan kemarin tanggal 26 April, dengan jelas dinyatakan bahwa Yesuslah sumber kuasa yang adalah Roh Kudus. Sebab Roh itu adalah hidup, karenanya kuasa yang Yesus berikan adalah hidupnya. Satu-satunya hidup yang sempurna dan menang atas dosa.
Dalam renungan hari ini lebih jelas lagi dinyatakan tentang roh tersebut. Pertama, mari kita lihat ayat inti hari ini yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 18 yang berbunyi, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Pertanyaannya adalah, siapakah Tuhan yang Paulus maksudkan? Mari kita baca ayat berikut ini yang terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang berkata, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Jelas sekali bahwa Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Yesus Kristus, sebab hanya ada satu Tuhan saja. Dan memang Yesus telah Allah Bapa jadikan Tuhan. Kisah 2 ayat 36 berbunyi, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Sangat jelas, Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, Paulus juga menyatakan bahwa Yesus telah menjadi roh. Kita baca kembali 1 Korintus 15 ayat 45 yang berbunyi, "Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan." Adam yang akhir itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Nah, sebagaimana ayat inti hari ini nyatakan, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kemuliaan itu datangnya dari Yesus Kristus yang adalah roh. Karenanya, sebagaimana judul renungan hari ini, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya, kita diubahkan oleh Yesus Kristus. Sebab kemuliaan itu datangnya dari Yesus Kristus, dan melalui kemuliaan yang dari Yesus tersebut, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Tidak heran, kemuliaan itu adalah pesan penting dari doa Yesus berikut ini. Yohanes 17 ayat 22 dan 23 yang berkata, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku." Bagaimana Bapa dan Anak adalah satu? Melalui kehadiran roh Bapanya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Anak Allah menjadi satu dengan kita melalui kehadiran rohnya Kristus. Dan dengan menerima Yesus dalam hidup kita, itu sama dengan menerima Bapanya tinggal dalam hidup kita. Sebab Bapa tinggal dalam Anak dan Anak tinggal dalam kita, maka dengan sendirinya Bapa tinggal dalam kita. Karenanya ada hubungan antara roh dan kemuliaan. Sebab memang kita diubahkan oleh kemuliaan yang datangnya dari Yesus Kristus yang adalah roh. Roh Yesus itulah yang menyatukan kita, bukan hanya dengan Yesus, tetapi dengan sesama kita, manusia. Kedua, kita lihat kutipan penjelasan roh nubuat, khususnya yang berhubungan dengan renungan hari ini. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 128, paragraf 2. "Kuasa kasih karunia yang mengubahkan dapat menjadikan saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pada Kristus, kemuliaan Allah telah bercahaya, dan oleh memandang kepada Kristus, merenungkan pengorbanannya, mengingat dalam Dia terhimpun segala kesempurnaan, maka orang percaya itu ditarik lebih rapat dan makin rapat kepada sumber kuasa itu." Sebelum kita lanjutkan, ada koreksi yang penting kita ketahui, sebab akan menolong memahami pesan renungan hari ini. Di dalam tulisan aslinya, Ellen G. White tulis, "In Him dwells all the fullness of the Godhead bodily." Dari mana Ellen G. White dapatkan kalimat ini? Dari Kolose 2 ayat 9. Mari kita baca. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sama dengan Alkitab Bahasa Inggris yang berkata,
sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, siapakah Dia yang Paulus maksudkan? Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan inilah yang dimaksudkan dalam renungan kemarin tanggal 26 April tentang menerima kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu adalah di dalam Yesus, dan untuk menerima kepenuhan Allah tersebut hanya dengan menerima Yesus dalam hidup kita. Nah, dalam kutipan ini ada disebutkan tentang sumber kuasa. Mereka yang percaya ditarik lebih rapat dan semakin rapat kepada sumber kuasa ini. Nah, siapakah Dia sumber kuasa ini? From Eternity Past, halaman 375, paragraf 1, menjelaskan. Pemimpin yang sudah tua mendesak orang-orang untuk mempertimbangkan apa yang telah Dia tentukan di hadapan mereka. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Jehovah, sumber kuasa, sumber berkat, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, dari siapa Abraham dipanggil, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Kutipan ini Nyonya White dasarkan kepada Yosua 24 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Nah, Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan yang Yosua maksudkan adalah Jehovah. Dan kita sudah pelajari baik renungan pagi dan khotbah pada hari Sabat bahwa Jehovah itu adalah Allah Bapa. Karenanya, Yosua bertanya kepada bangsa Israel, "Kepada siapakah kamu beribadah? Kepada Allah Bapa atau kepada berhala-berhala?" Yosua dan keluarganya memilih untuk berbakti kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapalah sumber kuasa, sumber berkat. Namun, saudaraku dalam Tuhan, perlu kita ingat, karena dosa, hubungan kita terputus dengan Bapa. Yesaya 59 ayat 2. Harus ada yang menghubungkan kita kembali kepada Bapa, dan itu adalah anaknya. Melalui anaknya lah kuasa yang dari Bapa dikaruniakan kepada kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Kisah Para Rasul halaman 403 paragraf 3 yang berbunyi, "Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan." Yesuslah sumber kuasa sebab kasih karunia dan kuasa diberikan melalui Yesus Kristus. Dan sebagaimana Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata bahwa kuasa itu adalah Roh Kudus, karenanya Yesus adalah sumber Roh Kudus. Roh Kudus tersebut mengalir dari Yesus Kristus. Itulah makna perumpamaan pokok anggur yang benar. Ingat kembali kutipan berikut ini dan masih dalam buku yang sama. Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 yang menjelaskan, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Jelas, sari pokok anggur tersebut adalah lambang dari Roh Kristus yang mengalir kepada ranting-ranting agar ranting-ranting dapat mengeluarkan bunga dan buah. Jadi memang Yesuslah sumber roh tersebut sebab Yesus adalah pokok anggur yang benar itu. Melalui rohnya Yesuslah kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jelas baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan kebenaran yang sama, bahwa perubahan dari kemuliaan kepada kemuliaan itu hanya terdapat dalam Yesus dengan cara menerima rohnya. Nah, untuk membantu bagi mereka yang masih bergumul, mari kita baca kembali kalimat berikut ini yang dinyatakan dalam renungan hari ini. Menjadi putra dan putri Allah halaman 128 paragraf 3 yang berkata, sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang itu.
maka kita menyembah Allah karena kasih-Nya yang ajaib dalam memberikan kepada kita Yesus penghibur itu. Oh, sungguh amat jelas, saudaraku dalam Tuhan. Jelas sekali. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Jesus the Comforter. Inilah yang renungan kemarin jelaskan bahwa Yesus berjanji kepada dirinya sendiri untuk mengisi tugas sang pengantara, yaitu sang penghibur. Hanya mereka yang mengeraskan hatinya yang menolak kebenaran ini. Sudah jelas berulang-ulang Roh nubuat menyatakan bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Penghibur itu adalah Roh-Nya Kristus yang kudus. Itulah yang mengubahkan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kutipan hari ini diambil dari manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 22. Dan jika kita mundur ke paragraf 6 dari artikel yang sama, Nyonya White berkata, Juru selamat adalah penghibur kita. Ini saya telah buktikan bahwa Dialah. Adakah kita sudah membuktikan bahwa Yesuslah sang penghibur kita? Atau saudara masih sibuk dengan Allah Roh yang bukan penghibur? Sebagaimana Yosua berkata, pilihlah hari ini. Dan kami beserta keluarga memilih Yesus sebagai penghibur kami. Sebab di dalam Yesuslah terdapat seluruh kepenuhan kealahan. Sebab Yesuslah sumber kuasa. Sebab Yesuslah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Sebab Yesuslah yang telah menjadi manusia, hidup sempurna dan menang atas dosa. Hidup Yesus itu murni tanpa noda. Dan sebab kemuliaan Allah Bapa datang kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah menjadi Roh yang menghidupkan. Yesuslah yang mengubahkan kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kita, bahwa Yesuslah penghibur kita, Yesuslah satu-satunya kebutuhan terbesar kita, tidak ada yang lain. Terimalah Roh-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu indah, yang dengan jelas menyatakan bahwa kami diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan hanya di dalam Yesus. Sebab Yesuslah sang penghibur kami. Sebab Dia telah menjadi Roh yang menghidupkan. Roh-Nya lah yang kami butuhkan dan kami perlukan, bukan yang lain. Karenanya, curahkan Roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, ubahkan hidup kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.